Moga-moga sedar orang-orang yang selalu memperlekehkan bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan dengan video ini mereka sadar guys bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya mewujudkan peluang dan impian buat orang-orang lain. Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi Good People. Apa kabar teman-teman yang nonton? Moga teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Anya Korzenko, dan judul daripada video ini adalah Kenapa Belajar di Jurusan Bahasa Indonesia di Ukraina, Cerita Saya. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions. Ojo lali di subscribe channel yang saya react guys, dan pertimbangkan untuk subscribe juga channel saya. Saya sangat hargai teman-teman semua yang menonton, dan terima kasih buat teman-teman yang baru. Ojo lali di subscribe, silakan bergabung dengan channel ini guys. Dan nah, buat teman-teman semua, bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, di antara bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dan banyak para bule yang belajar bahasa Indonesia, dan saya pasti yang belajar bahasa Indonesia ini karena mengetahui kelebihan daripada bahasa Indonesia itu sendiri guys. Jadi di dalam video kali ini nih, kita akan nonton video ini tanpa berbasa-basi, buang-buang waktu. Mari kita sama-sama nonton guys. Isikan dengan video ini seperti apa ulasan daripada Anya Korzenko guys. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Halo teman-teman Indonesia, kalian semua pasti terkejut. Kenapa dia berbicara dengan bahasa Indonesia tanpa pengalaman tinggal di Indonesia? Tanpa pengalaman tinggal di Indonesia, jadi arti dia. Video ini saya akan mencoba menjelaskan semuanya. Dia masih di Ukraina ini belum. Teman-teman, hari ini saya memutuskan memakai baju tradisional Batik. Indonesia, batik. Ini sangat cocok dengan semuanya. Yaitu semuanya dimulai pada tahun 2020 ketika saya telah sangat bingung setelah selesai sekolah. Ini saya dengan ibu di kelulusan sekolah saya. Ke universitas mana, belajar apa yang saya mau. Saya tidak pernah tahu apa yang saya mau lakukan di hidup ini. Sama lah, saya rasa semua pasti begitu guys. Belum tahu apa mau buat dalam hidup ini. 17 tahun. 17 tahun. Dan juga saya berasal dari kota yang kecil sekali. Sejumlah orang di sana hanya 15.000 orang. 15.000. Tidak ada universitas. Tidak ada universitas. Tapi saya memang telah belajar di sekolah dengan baik sekali. Saya telah sangat rajin dan telah punya cita-cita yang besar sekali untuk pindah ke kota lain, terutama ke ibu kota Kiev. Tapi kemana ya? Untungnya ada teman saya yang punya pengalaman tinggal di negara Asia, dan saya telah tertarik dengan budaya Asia. Negara Asia. Yaitu saya pikir mungkin bisa menjadi penerjemah. Oh, penerjemah, bagus. Tapi nanti ibu saya bertanya, Anya, bahasa apa yang kamu mau belajar? Saya menjawab, pasti gak bahasa Eropa, karena saya tidak suka cuaca dan budaya ini. Ayo lihat pilihan yang kita punya. Dan memang situasi telah sulit sekali, karena di keluarga kita tidak telah punya banyak uang untuk masuk ke Universitas Shevchenko di Kiev, di mana saya sekarang belajar ya. Karena universitas ini tersebut yang terbaik di Ukraina, dan memang mahal sekali untuk masuk. Tapi kalau ada kesempatan, kalau saya lulus semua ujian dengan baik sekali, saya bisa dapat beasiswa tanpa biaya kuliah. Yaitu saya berhasil lulus semua ujian. Ini telah motivasi yang besar untuk saya. Dan ada telah beberapa jurusan dengan bahasa Asia, yaitu ada bahasa Cina, bahasa Jepang, dan jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Siapa sangka guys, bahasa Indonesia itu 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bisa mewujudkan bahasa peluang bahasa Korea. luar biasa. Yaitu saya pikir saya mau.
Dan dalam 1 minggu saya dapat jawab bahwa saya berhasil dapat beasiswa itu. Wow. Yaitu saya Keren. telah sangat bahagia, saya telah sangat terkejut dan tidak bisa percaya Keren, bahwa keren. ini terjadi. Yaitu nanti kita dengan ibu pergi ke Kiev, masuk ke universitas, dan di sini akan foto di mana kita di dekat universitas ini. Kita telah sangat bahagia. Yaitu seperti biasa pada September 1 kita mulai belajar bahasa Indonesia di universitas dan kita telah punya dosen orang Indonesia yang telah tinggal di Ukraina udah selama Dosen orang Indonesia. 40 tahun. Wow, 40 tahun Ini bis. telah sangat bagus praktis dengannya. Tapi sayangnya tahun pertama telah sulit karena kita belajar online karena COVID. Tahun kedua telah juga sedih karena ada telah sulit momen di negara saya dan sekarang saya masih melanjutkan belajar bahasa untuk menunjukkan Kalian tahu kan apa yang semuanya terjadi di pada Ukraina? kalian. Dan ketika saya dapat pendukungan dari kalian, ini juga motivasi saya sekali. Apa yang saya telah ingin sampaikan kepada kalian, ini pikiran saya hanya ya. Pertama kita harus belajar banyak, karena ketika kita belajar banyak, kita dapat banyak ketahuan dan pengalaman yang nanti di masa depan kita bisa menggunakan mana-mana di kerja ya terutama. Seperti saya telah menceritakan, ya saya belajar banyak. Untuk mempelajari sejarah Ukraina, saya menggunakan cetakan tanggal di cermin untuk mengingat semua tanggal. Saya memang belajar semuanya dan terutama bahasa Inggris ya yang sekarang saya menggunakan, yaitu ini memang penting. Dan kedua, jangan menyerah dan ikuti setiap impian atau tujuan kalian. Betul. Ya. Karena Never give up. Kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu ya kesimpulan mana. Saya suka nih channel. Yaitu motivasikan. Makasih sekali untuk mendengar cerita saya. Saya berharap ini telah menarik sekali. Dan sampai minggu depan, karena ada akan September 1 dan mungkin saya berusaha membuat video di universitas dan juga dengan teman kelas saya yang juga belajar bahasa Indonesia, yaitu menulis mohon apa yang kalian pikir tentang ide saya tentang semua hal ini. Saya akan sangat menarik untuk membaca ide kalian. Yaitu sampai jumpa, makasih, dadah. Apa yang menarik guys, kalau di mata saya, di penglihatan saya dan di pengamatan saya guys, bahasa Indonesia itu mewujudkan impian dan mimpi buat orang-orang guys. Bayangkan, bule memilih jurusan bahasa Indonesia untuk dijadikan career guys. Jadi jangan cakap bahasa Indonesia itu kalau belajar atau belajar ngomong bahasa Indonesia itu tidak bisa kemana-mana. Bayangkan orang bule saja, orang barat sanggup untuk belajar bahasa Indonesia untuk menjadi penerjemah guys. Jadi saya rasa bahasa Indonesia itu memang pantas dipelajari sebab banyak peluang guys sebenarnya bahasa Indonesia ini. Kita tahu ini memang fakta, bukan mengampu guys, tapi memang fakta. Pengguna bahasa Indonesia itu berjuta guys. Berjuta-juta guys, 200 lebih juta di Indonesia. Jadi dalam 200 lebih juta penduduk tuh mustahil tidak akan wujud satu peluang pekerjaan buat mereka yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan kalau saya pula seorang YouTuber yang mempelajari bahasa Indonesia, bahasa di Sabah mirip dengan bahasa Indonesia. Dan kalau pandangan saya, pendapat saya, bahasa Indonesia itu memang asik dipelajari guys. Buktinya saja anak-anak muda di Malaysia sekarang, di sekeliling saya lah, remaja-remaja, generasi-generasi muda banyak menggunakan bahasa Indonesia guys. Karena mungkin pengaruh daripada gaming, mungkin pengaruh daripada TikTok. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk guys. Tidak mustahil bahasa Indonesia itu akan diangkat satu hari nanti guys. Dan bagi saya sebagai negara ASEAN nih,
harus bersatu guys. Negara ASEAN harus bersatu, harus mendukung di antara satu sama lain. Bukan maksud di sini bahasa lain di ASEAN ini tidak bagus seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Malaysia. Tetapi semuanya harus diangkat guys, harus diangkat. Tapi kalau memang pengguna bahasa itu banyak seperti Indonesia, kita tahu Indonesia memang negara banyak, negara yang besar, bukan negara yang banyak, negara yang besar. Jadi pelajari bahasa Indonesia itu bagi saya satu kelebihan. Itu kalau menurut pendapat saya guys. Kalau menurut teman-teman semua pula bagaimana guys? Ini cumalah pendapat pribadi saya guys. Tidak benar dan tidak juga salah lah bagi saya. Ini hanya pendapat pribadi, dan kalau kalian suka atau kalian setuju komen. Kalau tidak, silakan berikan pendapat teman-teman semua. Terima kasih karena menonton. Ini sebuah video yang bagus guys, membuka mata guys. Moga-moga sedar orang-orang yang selalu memperlekehkan bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan dengan video ini mereka sadar guys bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya mewujudkan peluang dan impian buat orang-orang lain. Kan? Oke, itu pendapat pribadi saya. Jadi komen di ruang komen di bawah guys, apa-apa pendapat kalian. Sampai di sini saja. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton good people. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.